Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 142, pergi ke lelang. Lelang sejuta harta karun. Huang Xiaolong bingung. Rumah lelang sejuta harta karun ini merupakan lelang yang diadakan oleh perusahaan 1000 harta karun, dan perusahaan 1000 harta karun merupakan salah satu dari 3 perusahaan terbesar Kekaisaran Duanren. Di antara ribuan kerajaan yang bersumpah setia di bawah Kekaisaran Duanren, mereka memiliki lebih dari 2000 cabang, satu di setiap kota kerajaan dan lokasi utama penting lainnya. Dan di kota kerajaan Luotong, ada satu cabang rumah lelang sejuta harta karun. Meskipun perusahaan 9 tripod yang didirikan Huang Xiaolong merupakan salah satu perusahaan terbesar di kerajaan Luotong, jika dibandingkan dengan perusahaan 1000 harta karun yang besar, perusahaan itu tak lebih dari biji wijen. Huang Min menjelaskan, "Kakak, mungkin kamu tidak tahu, tapi kudengar dalam pelelangan kali ini akan ada hal-hal selain harta karun seperti teknik kultivasi tingkat bumi tingkat tinggi. Mereka bahkan melelang harta karun spiritual, geosentrik esne." "Apa? Esne geosentris?" Huang Xiaolong tercengang. Lebih dari 100.000 kaki di dalam bumi, dan setelah ribuan tahun mengalami kondisi tertentu, planet ini akan melahirkan harta karun spiritual yang ajaib. Dan harta karun itu adalah geosentrik esne. Geosentrik esne ini adalah harta karun alami yang terbentuk dari pengumpulan berbagai aura spiritual selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika diambil oleh seseorang yang berkultivasi dalam ki pertempuran, itu akan memberikan manfaat yang tak terbayangkan. Esne geosentris ini tidak hanya dapat memperpanjang umur seseorang, tetapi juga meningkatkan kultivasi ki pertempuran seseorang. Efek memperpanjang umur ini tidak sesederhana meminum ramuan tertentu yang dapat memperpanjang umur. Ya, esne geosentris. Kudengar lelang sejuta harta karun di kerajaan Luotong kita bahkan menarik perhatian orang-orang dari kerajaan tetangga dan beberapa kekuatan besar kali ini. Huang Min menjelaskan. Mata Huang Xiaolong bersinar dengan tekad. Esne geosentris. 1. Bahkan setelah berhasil mencapai orde ke-10 akhir, Huang Xiaolong tidak memiliki banyak kepercayaan diri untuk menjadi juara akademi secara keseluruhan dalam kompetisi tahunan mendatang. Namun, jika dia dapat menawar esne geosentris ini, menerimanya, dan berlatih, dia yakin bahwa dia dapat maju ke puncak orde ke-10 akhir sebelum kompetisi tahunan. Melihat ekspresi kakaknya, Huang Min tahu dia terpikat. "Kakak, lelangnya akan dimulai 2 jam lagi, ya?" kata Huang Min. "Baiklah, ayo kita ke sana sekarang." Huang Xiaolong mengangguk setuju. Awalnya, dia tidak tertarik dengan apa yang disebut lelang ini, tetapi Tousan Treasures Geosentrik Esne ini. Dia harus mendapatkannya. Melihat Huang Xiaolong setuju, wajahnya berseri-seri saat dia bersorak kegirangan sebelum dengan cepat menarik Huang Xiaolong keluar dari Tianxuan Mansion dengan tangannya. Tepat saat mereka meninggalkan istana Tianxuan, Huang Xiaolong dan Huang Min bertemu dengan Marsekal Hao Tian dan Fei Hou. Tuan muda ingin berpartisipasi dalam pelelangan. Keduanya terkejut ketika mendengar Huang Xiaolong ingin berpartisipasi dalam lelang jutaan harta karun. Tuan muda ingin menawar esne geosentris. Fei Hou menebak dan bertanya. Untuk lelang khusus ini, lelang sejuta harta karun berusaha keras untuk mempublikasikan masalah ini. Selama 2 hari terakhir, baik Marsekal Hao Tian maupun Fei Hou telah mendengar tentang geosentrik esne yang dilelang berkali-kali. Huang Xiaolong mengangguk, benar. Bagi Huang Xiaolong, tidak perlu menyembunyikan apapun dari kedua orang ini. "Apakah ada yang kau butuhkan dariku?" Melihat perubahan ekspresi mereka, Huang Xiaolong bertanya. Keduanya tampak ingin melaporkan sesuatu kepadanya. "Kami datang untuk melaporkan kepada Tuan Muda bahwa Yu Chen dari Sekte Pedang Besar datang ke kerajaan Luotong. Selain Yu Chen, Ning Wang juga datang." Marsekal Hao Tian melaporkan dengan hormat. "Oh, Yu Chen, Ning Wang." Tatapan mata Huang Xiaolong menajam. Dia tidak menyangka mereka muncul di kota kerajaan Luotong. Keduanya datang ke kerajaan Luotong pada saat yang sama, jadi tujuannya pasti lelang jutaan harta. Ning Wang beruntung bisa melarikan diri di Big Down County, namun kali ini dia berani menunjukkan wajahnya di kota kerajaan. Huang Xiaolong mencibir dingin. Dia menoleh ke Marsekal Hao Tian dan Fei Hou, berkata, "Ayo pergi, kalian berdua ikut aku ke lelang jutaan harta karun." "Baik, Tuan Muda," jawab keduanya dengan hormat. Oleh karena itu, kelompok Huang Xiaolong yang beranggotakan 4 orang, Huang Xiaolong, Huang Min, Marsekal Hao Tian, dan Fei Hou, berjalan menuju tempat lelang sejuta harta dengan santai. "Kakak, kali ini kedua orang tua itu, Yu Chen dan Ning Wang, datang ke sini jadi jangan biarkan mereka lolos." Dalam perjalanan, Huang Min mengepalkan tangan kecilnya dengan marah sambil memikirkan kedua orang itu, wajah kecilnya memancarkan kebencian. Beberapa tahun terakhir ini, Sekte Pedang Besar dan keluarga marsial Ning terus mengirim pembunuh untuk membunuh keluarga mereka. Suatu kali, Huang Min hampir terluka, sehingga dendam gadis kecil itu terpendam dalam hati mereka berdua.
Huang Xiaolong melihat adik perempuannya mengepalkan tangan kecilnya dengan kuat, dan dia tidak dapat menahan senyum. Saat kita sampai di tempat pelelangan, jika kamu melihat dua orang tua kolot ini, kamu pergi dan pukul mereka hingga jatuh ke tanah sampai mereka tidak dapat bangkit lagi. Mendengar ini, Huang Min tersedak, lalu mencibirkan mulutnya dan bergumam, "Kakak, kau tahu kan kalau aku tidak bisa mengalahkan kedua orang tua kolot itu?" Huang Xiaolong menyeringai tanpa malu. Marsekal Hao Tian dan Fei Hou mengikuti di belakang mereka dan juga tersenyum. Dalam perjalanan menuju lelang sejuta harta karun, Huang Xiaolong melihat jalanan semakin ramai. Mereka bisa melihat banyak orang mengenakan berbagai macam gaya dan warna. Dilihat dari arah yang dituju, semua orang ini datang untuk tujuan yang sama, kemungkinan besar mereka adalah pasukan yang datang ke kerajaan Luotong untuk mengikuti pelelangan. 1 jam kemudian, kelompok Huang Xiaolong yang beranggotakan 4 orang tiba di rumah lelang. Rumah lelang sejuta harta karun kota kerajaan Luotong terletak di jalan yang paling makmur. Pada hari-hari biasa, jalan itu sudah ramai, tetapi hari ini jalanan macet sehingga tidak ada setetes air pun yang bisa masuk. Saat Huang Xiaolong tiba, di hadapannya ada segerombolan kepala hitam yang bergoyang-goyang. Kerumunan itu terjebak, membuatnya sulit untuk bergerak maju. Menyadari hal ini, Fei Hou berjalan ke depan untuk membuka jalan bagi Huang Xiaolong. Kemanapun Fei Hou lewat, aliran udara yang kuat menyebar dan mendorong semua orang, memberi jalan bagi mereka. Beberapa saat kemudian, mereka sampai di pintu masuk rumah lelang Million Treasures. Kepala petugas rumah lelang sejuta harta tercengang saat melihat Marsekal Hao Tian di belakang Huang Xiaolong. Sambil tersenyum lebar, dia buru-buru menyambut mereka dengan sopan dan membawa mereka ke sebuah ruangan pribadi. Siapa anak itu? Bahkan kepala pelayan perusahaan 1000 harta datang untuk menyambutnya secara pribadi. Kau bahkan tidak tahu ini. Dia adalah jenius paling berbakat dari kerajaan Luotong, Huang Xiaolong. Yang di belakangnya adalah pahlawan kerajaan Luotong, hanya di bawah Raja, Marsekal Hao Tian. Apa? Dia Huang Xiaolong. Setahun yang lalu, ada rumor tentang dia yang mengalahkan Yang An dari kerajaan Yuai. Hal ini menimbulkan keributan di antara kerumunan. Namun, ada pengecualian. Seorang pemuda yang mengenakan jubah hitam bersulang menatap ke arah Huang Xiaolong dengan penuh kebencian saat dia melangkah masuk ke rumah lelang Million Treasures. Dia tampak ingin memotong Huang Xiaolong menjadi potongan-potongan kecil. Tuan muda, Anda saat ini bukanlah lawan Huang Xiaolong. Anda harus menanggung rasa sakit ini sampai saatnya tiba. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjalan di belakang pemuda itu dan mengingatkannya dengan berbisik. Jangan khawatir Paman Liu, aku tahu aku tidak akan bertindak gegabah. Akan tiba saatnya aku menghancurkan rumah Tianxuan milik keluarga Huang untuk membalaskan dendam ayah. Pemuda berjubah hitam itu mengumpat dengan gigi terkatup, dan suaranya sangat dingin. Kepala pelayan rumah lelang sejuta harta itu secara pribadi menyiapkan ruangan pribadi untuk kelompok Huang Xiaolong setelah memandu mereka masuk melalui lorong yang khusus disiapkan bagi tamu kehormatan. Sebelum pergi melayani tamu lainnya, kepala pelayan rumah lelang sejuta harta memberitahu mereka bahwa ia menginstruksikan para pengikut rumah lelang untuk melayani mereka jika mereka membutuhkan sesuatu. Setelah kepala pelayan menutup pintu dan pergi, Huang Xiaolong melirik ke aula di bawah dan tiba-tiba, dia melihat siluet yang dikenalnya.